Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan berbincang-bincang mengenai perubahan ISDP menuju PKI dan pergerakan melawan pemerintah kolonial Belanda. Oke, mari kita saksikan. Mulai. ISDP ya tadi tuh. Ya. Nah, kepanjangan dari ISDP itu apa sih? Jadi ISDP ini Indis Sosial Demokratische Vereniging. Oh, gitu ya. Kalau pengertiannya secara umum itu apa? Jadi si ISDP ini merupakan suatu organisasi yang pernah ada di Indonesia. Pernah ada ya? Berarti sekarang udah gak ada? Untuk sekarang ini bukan lagi ISDP namanya, melainkan PKI. Kok bisa sih? Emang bagaimana ceritanya? Bisa jadi PKI itu? Jadi si ISDP ini pada awalnya menganut paham sosialisme. Sosialisme ya? Ya. Nah kemudian si ISDP ini melihat bahwa di Belanda itu ada suatu organisasi yang merubah pahamnya menjadi komunisme. Jadi si ISDP ini secara gak langsung dia juga pengen gitu. Secara nggak langsung si ISDP ini ingin mengikuti gitu, mengikuti si Belanda itu. Jadi mengubah pahamnya menjadi komunisme. Terus siapa emang yang pengen itu tuh, anggotanya atau siapa? Ya anggotanya. Nah berubahnya jadi apa? Jadi pas setelah pahamnya berubah menjadi paham komunisme, nama ISDP-nya juga berubah jadi Perserikatan Komunis Indonesia Hindia pada tanggal 3 Mei 3 Mei ya. Pada tanggal 3 Mei 1920. Loh, kan tadi katanya di awal jadi PKI. PKI itu kan Partai Komunis Indonesia. Nah, ini. Jadi menuju PKI itu enggak begitu mudahnya gitu, enggak melalui satu proses aja. Jadi si ISDP ini berubah dulu menjadi Perserikatan Komunis Indonesia Hindia. Nah, setelah berubah menjadi Perserikatan Komunis Indonesia Hindia ini berubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia, yaitu pada bulan Desember 1920. Oh, jadi otomatis ISDP itu udah masuk fase berikutnya ya sebagai PKI ya? Iya, benar banget. Ngomong ISDP ini pernah nggak sih melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda? Oh iya, pernah. Sejarah itu mencatat katanya gerakan radikalisme yang ada di Indonesia itu merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Belanda. Radikal. Apa sih hubungannya radikalisme dengan ISDP ini? Oh iya, radikalisme itu kan, gerakan radikalisme itu pertama kali berdiri di Indonesia itu kan lewat adanya ISDP itu. Apa sih yang dirasakan oleh pemerintah kolonial Belanda setelah adanya pergerakan radikalisme itu? Setelah adanya ini ya, pemerintahan kolonial Belanda itu katanya merasa terancam akibat adanya gerakan ini. Jadi ya itu bentuk perlawanannya. Jadi bentuk perlawanan itu adanya gerakan radikal yang dilakukan oleh ISDP sehingga membuat Belanda terancam dan melemah gitu. Oh iya, benar. Oh jadi gitu ya. Jadi salah satu bentuk perlawanan si ISDP terhadap kolonial Belanda itu dengan adanya gerakan radikalisme itu yang tadi. Ya benar. Jadi gerakan radikalisme sama ISDP itu saling berkaitan atau muncul bersamaan sehingga gerakan radikalisme itu bisa disebut sebagai bentuk perlawanannya dari ISDP itu. Gitu ya. Makasih ya. Ya makasih. Makasih lo sharing-sharingnya. Ya. Oke guys, bincang-bincangnya udah selesai ya. Mohon maaf bila banyak kesalahannya, banyak kata-kata yang nggak dapat dipahami oleh kalian. Maaf ya, maklum masih belajar.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.